Kamu diancam nggak, Mbak? Diancam sama FA. Diancam? Akan dipidanakan. Gila lu, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Jejak Nyata. Ada kabar terbaru tentang dana UMKM yang diduga digelapkan oleh Elsa Sharif dan Farhad Abbas. Sebelum kita melihat kronologi terkait dana UMKM yang diduga digelapkan oleh Elsa Sharif dan Farhad Abbas, jangan lupa tinggalkan komen, like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kalian semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Jejak Nyata. Terima kasih yang selama ini sudah mensupport channel ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan teman-teman semua dengan membuka pintu rezeki yang selebar-lebarnya buat teman-teman semua. Mari kita lanjut videonya. Saja ada waktunya kemarin beliau di Singapura ya, beberapa kali datang ke Indonesia, dia ada urusan di Singapura, jadi insya Allah minggu depan ya, pekan depan beliau bisa sempat untuk hadir ke Polda Metro Jaya. Setelah hadir di Polda Metro Jaya, kemungkinan Farhad Abbas yang akan Elsa Sharif dan Fidigal Sharif yang akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya, bergantian gitu. Dan tunggu seminggu depan. Bang, kemarin pihak para korban UMKM mendatangi rumah Farhad Bang dan juga Elsa Sharif. Nah, mereka seperti apa, Bang? Kalau masalah Elsa Sharif dengan yang mana nih? Ke mana? Ke rumah Farhad dan Elsa Sharif. Elsa Sharif ya? Iya. Oh, yang korban-korbannya yang kemarin korban dari para Mister Iya. Sanjay ya katanya. Iya. Iya. Jadi sebenarnya itu bukan korban ya, karena ada dalam pengadilan yang dijalani oleh Mister Sanjay, yang dijalani oleh Mister Sanjay atas tuduhan investasi bodong, itu sudah tidak ada lagi. Jadi Mister Sanjay, klien saya itu clean and clear, tidak ada lagi permasalahan hukum terkait dengan investasi bodong. Jadi kalau seandainya ada para investor yang kemarin datang ke rumahnya saudara Farhad Abbas dan Bunda Elsa Sharif, itu di luar tanggung jawab kami sebagai kuasa hukum, karena mereka bergerak sendiri, tidak ada kaitannya dengan Mister Sanjay yang kami sedang tangani sekarang. Kami tetap objektif dalam menangani perkara ini. Substansinya adalah saya mendapatkan kuasa untuk mengurus Mister Sanjay, yang uangnya diduga dibawa oleh Bunda Elsa Sharif dan Fidigal Sharif sekitar sekian puluh miliar. Jadi bukti-bukti ini yang akan kita kedepankan nanti di kepolisian gitu. Bukti-bukti ini. Itu kejadian kapan, Bang? Kejadian itu pada saat beberapa tahun lalu ya. Pada saat itu Mister Sanjay dalam permasalahan hukum ya, dia ditahan, lalu dia disidangkan di pengadilan Surabaya. Tetapi pada saat beliau sedang diperiksa ya, disidangkan, saat beliau sedang disidangkan dan sedang disidangkan di pengadilan negeri Jawa Timur ya, Surabaya. Jadi beliau itu Sanjay klien saya ini, istrinya diminta untuk mengalihkan uangnya dari rekening. Nah, dalam kondisi kalut, istri Mister Sanjay ini mengalihkan uangnya kepada saudari Elsa Sharif, ya, dibantu oleh saudara Farhad Abbas katanya gitu. Lalu Fidigal Sharif. Artinya di sini ada kerjasama antara Farhad Abbas dengan Elsa Sharif, diduga terkait dengan pengalihan dana dari rekening dan cash ya, secara cash dan dari rekening tabungan Mister Sanjay dan istrinya ke rekening Elsa Sharif dan Fidigal Sharif, dan dibantu lagi oleh Farhad Abbas, yang diduga bantu oleh Farhad Abbas dengan uang yang lainnya, menurut ceritanya seperti itu. Tapi Mr. Sanjay sendiri dengan Elsa Sharif dan Vidi itu memang sebelumnya sudah kenal juga, Bang, itu? Ya, mantan klien. Jadi Elsa Sharif ini dulu ditunjuk sebagai kuasa hukum ya oleh Mister Sanjay, sebagai kuasa hukum oleh Mister Sanjay. Tetapi di tengah jalan pada saat pra peradilan, Elsa Sharif ini bukan mengurusi masalah hukumnya daripada Mister Sanjay, malah dia sibuk mengamankan uangnya.
gitu. Alhasil ya itu uangnya Kalau Jadi masalah mungkin ada uang yang sukses fee. jadi gelap mata. tidak ada success fee itu. Yang namanya success fee itu kalau sukses urusannya. Kalau urusannya ditinggal di pra-peradilan, mana ada success fee, gitu loh. Jadi kan bisa-bisanya mereka, tapi kita buktikan di pengadilan, ya. Tapi nanti kita buktikan. Sekarang ini kan sudah mulai rame bola salju. Sekarang ini yang mengatasnamakan korbannya Mr. Sanjay sudah mendatangi rumahnya Elsa Sharif dan rumahnya Farhad Abbas. Kalau menurut saya itu tidak objektif kalau menurut saya, karena di dalam putusan pengadilan sudah diputuskan bahwa Mr. Sanjay bukan pelaku dari investasi bodong. Artinya apa yang dituduhkan oleh para investor-investor yang mengikuti programnya Mr. Sanjay itu sudah gugur demi hukum dengan tuntutan apapun, karena udah ada putusan pengadilan. Gitu loh. Jadi kalau mereka datang ke Farhad Abbas, datang ke Bunda Elsa Sharif meminta sejumlah uang, itu masuk kategori pemerasan loh. Tapi Masuk itu kan kategori pemerasan, bisa saja Farhad Abbas melaporkannya nanti. Tapi itu kan mereka ini para mantan investor ini kan dia berinvestasi ke Programnya Mr. Sanjay. Ya, Ya. nah, artinya kan walaupun putusannya itu tidak memutuskan bahwa dia investasi bodong. bersalah, Ya. tapi kan uang mereka itu masih berada di tangan dari Mr. Sanjay. Seolah-olah punya pemikiran seperti itu. Iya, iya. Dan akhirnya kan uang yang tadi berada di tangan Mr. Sanjay itu Iya. untuk membantu proses permasalahan hukumnya. Iya, iya. Nah, mereka berpikiran seperti itu, Pak. Nah, seperti Jadi- apa? Makanya mereka mengejar ke Elsa Sharif dan juga ke Farhad Abbas. Jadi gini, dalam bentuk Investasi. putusan pengadilan sudah diputuskan uang yang diklaim oleh para investor puluhan miliar itu bukan uang investor. Maknanya seperti itu putusan pengadilan, karena seluruh dalil-dalil yang didalilkan oleh para penggugat ya pada saat di Pengadilan Negeri Surabaya itu sudah dipatahkan dengan putusan pengadilan bahwa Mr. Sanjay bukan penipu, bahwa Mr. Sanjay bukan menggelapkan uang, dan Mr. Sanjay bukan pelaku terhadap investasi bodong. Artinya di sini semua gugatan, tuntutan dan lain-lainnya dalil-dalil hukum yang dilakukan oleh para investor itu gagal demi hukum, sudah tertutup, terkubur oleh putusan pengadilan. Dan upaya hukum itu sudah dilakukan oleh mereka, baik balik tingkat pertama maupun tingkat banding dan lain-lainnya. Jadi di sini tidak ada alasan bagi investor-investor itu yang datang duduk rumahnya Farhad Abbas kemarin itu untuk memaksa uang itu, karena uang itu milik Sanjay, murni milik Sanjay, dan ini ada urusan tersendiri antara Sanjay dengan Elsa Sharif yang sedang saya tangani. Dan uang itu diduga masih ada di Elsa Sharif ya, Bang? Elsa Sharif, makanya saya sarankan kepada Bunda Elsa Sharif nggak usah dengarkan para investor-investor itu, karena uang itu uang Mr. Sanjay, uang klien saya. Jadi sebaiknya Bunda Elsa Sharif duduk bersama dengan saya, Bunda Elsa Sharif, Vidi Galeso Sharif, ya, Farhad Abbas duduk bersama dengan saya bagaimana penyelesaiannya. Dan saya sebagai pelapor yang ditugaskan oleh Mr. Sanjay sebagai klien saya. Betul, uang investor itu kemana? jadinya, Bang? Ya, saya nggak tahu. Makanya saya bilang tadi, Ada saya munculkan pengakuan dulu apa mungkin dari di Polda Metro klien? Jaya, saya munculkan dulu predikat krimnya Ya. dengan dugaan pasal 372 dan 378. Setelah ada putusan yang inkrah atau putusan tersangka saja, ya, saya akan mencoba mengarahkan kepada TPPU, pencucian uang. Makanya saya bilang tadi sini kita nunggu predikat krimnya dulu. Bagaimana hasil predikat krim dan proses penyelidikan polisi? Setelah itu baru saya cover dengan TPPU. Gitu. Statusnya masih dalam pemeriksaan karena beberapa kali saya dipanggil di Polda Metro Jaya sebagai pelapor. Ada beberapa berkas juga yang masih belum selesai karena Mr. Sanjay kemarin sakit ya, dia di Singapura ya, istrinya pun sakit ya karena memang terguncang dengan masalah ini. Terlebih lagi Farhad Abbas melaporkan dia di Polres Metro Jakarta Utara, tapi kita tidak takut. Saya pun sebagai pengacara Mr. Sanjay itu dilaporkan oleh Farhad Abbas dan Elsa Sharif di Polres Jakarta Selatan dan Polres Jakarta Utara. Tetapi selama saya memegang kuasa, saya bilang kita mainkan. Sejauh mana mereka bisa mendalilkan itu, saya juga bisa mendalilkan. Saya akan bantah semuanya gitu. Kalau untuk keputusan pengadilan negeri di Surabaya Sudah inkrah dan klien saya tidak ada kaitannya dengan investasi bodong, tidak ada, tidak dipersalahkan oleh pengadilan. Artinya kalau ada investor yang datang duduk rumah Farhad Abbas, ya, dan Vidi Galeso Sharif beserta Elsa Sharif, kalau menurut saya itu bisa diambil, ya tergantung daripada mereka lah. Kalau apalagi mereka sampai memaksa mengambil uang, meminta uang, ya kita kasih masuk pemerasannya 368 ini. Ya. Pesan yang ingin disampaikan, Bang? Pesan saya, Bunda Elsa Sharif, Farhad Abbas, Vidi Galeso Sharif,
mari kita konsolidasi, duduk bersama-sama menyelesaikan masalah yang agak clear. Dengan Mr. Sanjay, bukan dengan investor loh. Karena selesai dengan investor belum tentu selesai dengan Mr. Sanjay. Karena saya adalah kuasa hukum Mr. Sanjay. Jadi selesai dengan para investor belum tentu selesai dengan klien saya. Gitu. Makanya sebentar di sini lebih baik duduk dan konsolidasi. Ya, duduk dan konsolidasi gimana cara pemesannya. Bang, kalau para investor ini minta bantuan hukum seperti apa bang ke abang? Ya nggak bisa lah, kan saya sudah jadi kuasa hukumnya Mr. Sanjay. Nggak bisa, dia cari aja Hotman Paris. Ya, barangkali Hotman Paris mau lawan saya lagi di perkara yang sekarang ini ya, nggak ada masalah. Oke? Siap, Terima kasih. Bang. Siap. Oke, bisa langsung teman-teman sekian dulu mewawancarai Firdaus Oibobo, kuasa hukum dari Mr. Sanjay. Sekian. Jadi ceritanya para investor ini investasi ke Sanjay dan sudah ingkrah, otomatis para investor ini menanyakan bahwa di mana uangnya, mendengar uang tersebut dititipkan ke Elsa Sharif dan Farhad Abbas, mungkin para investor menuntut balik uang yang dititipkan oleh Sanjay ini, guys. Dan ini penjelasan para investor saat ditemui wartawan di depan pintu gerbang Elsa Sharif. Rata-rata yang baru lagi nih, kemarin kan yang beda. Ya, kenapa? Karena kalau bersamaan semua kita harus ambil surat izin keramaian gitu. Ya, nah kalau begini kan nggak perlu surat izin keramaian. Ya. Uang ibu berapa? Nah, ini pas di waktu investor-investor mendatangi rumah Elsa Sharif, namun Itu bentuk pintu UMKM gerbang seperti apa? tertutup rapat dan Elsa Sharif tidak menemui para investor tersebut, guys. Memang Bu Elsa sendiri ikut UMKM atau gimana? Jadi gimana bang? Oh, biar saya jelasin ya. Ya. Berarti saya jelasin dari awal kembali nih. Nggak apa-apa, sedikit aja bang. Baik, jadi mereka ini ibu-ibu yang masih perjalanan juga. Ini rata-rata ketua-ketua kelompok UMKM. Makanya tadi ibu ini ada hampir 2M ya Bu ya. Hampir 2M. Ibu di sebelah juga 200 berapa? 50. Ada lagi yang datang itu banyak juga. Dan yang kemarin ini ada 2 kelompok juga yang kemarin. Sebelum ke Farhad ada kelompok 1 juga tuh. Ya, selang waktu 1 hari, lalu kemudian kelompok kedua ke Farhad. Ini yang kelompok 3 nih. Kalau digabung semuanya, ya itu bisa jalan ini pun nggak cukup nih. Ya, kalau digabung semuanya. Makanya saya bilang jangan Gabung semuanya para teman-teman yang investor, lain cukup gabung kepala- semuanya, ketua ayo kelompoknya demo, aja. demo. Ya, karena apa? Karena saya nggak urus izin keramaian untuk hari ini. Makanya tadi udah pada duluan saya bilang, saya cek di grup-grup, oh benar ada yang hadir lagi hari ini. Jadi memang saya infokan bahwa semuanya silakan pilih jadwal ya, waktu masing-masing. Mungkin mulai dari hari ini, besok lagi, lusa lagi atau kapan, tapi jangan bersamaan. Ada satu saatnya nanti bersamaan. Ya, itu tentu kita dalam hal ini saya selaku koordinator, selaku penanggung jawab pasti menyiapkan surat izin keramaian gitu, izin aksi lah gitu ya. Enggak, maksudnya keterlibatan. Keterlibatannya apa dia sebagai Iya, apa? sebagai apa Bu Elsa? Oke baik. Jadi dana mereka ibu-ibu ini termasuk saya juga itu tadinya ada dalam satu perusahaan yang mana perusahaan ini ya diproses hukum. Nah, dana ini adalah pembelian slot iklan dalam perusahaan ini. Jadi ada menyediakan slot iklan. Nah, beliau-beliau ini, para UMKM ini membeli slot iklan tersebut. Namun pada saat mereka beli slot iklan, iklannya nggak tayang, tapi uangnya terlanjur masuk, lalu kemudian dadakan diambil alih atau diproses hukum oleh Polda Jawa Timur, dan sebagian dananya diambil alih oleh Elsa Sharif, Fidi Galenso Sharif, dan Farhad Abbas. Dan itu ada bukti ya. Untuk Elsa buktinya berupa rekening pribadinya, masuk ke rekening pribadinya. Untuk Fidi Galenso Sharif juga. Lalu kemudian ada beberapa juga bukti-bukti yang lainnya termasuk yang diambil secara langsung gitu.
Dia sebagai apa kok dia bisa ada uang masuk ke rekening dia Oke, sebagai lawyernya. dari Sebagai lawyernya dari Mcam. Jadi perusahaan yang bermasalah itu atau dari ibu-ibu ini? Iya, perusahaan yang bermasalah tempat itu. kami tempat Karena ibu ini kan masukkan duit, ya beli slot iklan. Nah, begitu. Beli slot iklan, begitu masuk duitnya terkumpul, proses hukum, sebagian disita, sebagian dititip ke Elsa Sarif dan Fidika Elsa Sarif juga Farhad Abbas. Buktinya apa? Buktinya berupa transfer juga. Kalau yang ngambil tunai, ada juga sih bukti pengambilan tunainya itu ada tanda tangannya mereka sebagai titipan gitu. Ada saya bawa ini kebetulan. Nah, para investor ini mengeluarkan bukti-bukti bahwa uang tersebut ada di tangan Elsa Sarif dan Pertama Farhad saya Abbas. tunjukin ini dulu ya, surat kuasa. Nah, surat kuasa ini saya selaku koordinator UMKM ya, dipercayakan sepenuhnya untuk mengurus dana ini, tapi dengan proses bukan ke meja hukum gitu ya, bukan. Karena beliau yang menyerahkan dana ini ada di luar negeri, jadi tidak mungkin dong. Ya pasti kalau di LP kan pasti dipanggil untuk di BAP untuk diminta keterangannya sebagai saksi utama gitu ya. Nah kemudian ya sudah sekian lamanya bertahun-tahun itu nggak ada itikat baiknya mereka ini. Makanya kalau member udah tahu persis di sini. Pernah ramai juga di sini untuk aksi demo ya. Ini ada banyak sekali nih surat-surat kuasa dari yang bersangkutan langsung, termasuk surat pernyataan ya. Nah, surat pernyataan ini memang di sini ada 30 miliar lah ya yang diambil Farhad secara tunai. Kemudian ada sekitar 50 miliar bahkan ditulis tangan oleh owner. Ini tulisan tangan owner nih. 55 miliar ya yang di Elsa dan Fidika Elsa Sarif. Nah, seperti itu. Dan berulang kali kami bekerja sama dengan termasuk ormas-ormas juga yang diketahui oleh para member, karena member ini kan banyak juga yang di ormas. Kemudian yang kedua ya ada juga tulisan tangan langsung dari owner nih ya, untuk yang mana dana ini adalah dana pribadi yang dititip, dan dana ini diperuntukkan untuk teman-teman semuanya, yaitu para UMKM yang memang membutuhkannya gitu ya. Ada sekitar 55 tadi ditambah 30-an berarti 80-an lah. Cuman yang totalnya di sini ya kita bukti-bukti transfer di sini cuman ada sekitar 55 ya, 50 lebih lah. Nah, ini bukti-bukti transfernya nih. Tolong dipegang dulu. Ini beberapa bukti transfer ya. Ini langsung ke rekening atas nama Elsa Sarif dan selembar di sini ada juga ke rekening Fidika Elsa Sarif, adik dari Elsa Sarif nih. Ini kalau nggak salah ini nih yang Fidika Elsa Sarif sebesar 9 miliar, berapa tuh bisa dibacakan? 9, kebalik ya. 9 miliar lebih ya, 9 miliar 950 juta rupiah. Ya, kalau yang lainnya ini rata-rata 10 miliar nih, dan ini semua atas nama rekening Elsa Sarif, rekening pribadi Elsa Sarif. Ya, ini rekening pribadi Fidika Elsa Sarif. Inilah rentetan daripada pengambilan pertama di 30 miliar oleh Farhad bersama ketiga mereka ini. Dari rentetan itu ada dititip untuk ditransferkan setelahnya. Jadi 30M ini diambil secara tunai. Nah disitulah Farhad ya, makanya untuk Farhad memang nggak ada buktinya di sini, tapi ada beberapa bukti atas pernyataan dari Elsa Sarif bahwa memang Farhad terlibat. Nah kemudian termasuk ini ya, ada surat perjanjian titipan, surat pernyataan titipan. Ini dana titipannya nih, yang ditandatangani ya oleh saudara direktur waktu itu dan istri direktur. Nah ini, nah berkaitan orang India semua ya, orang India semua ya, direktur. Nah berkaitan dengan ini ada surat di sini surat
lawyer, tolong dipegang dulu ya. Tolong dipegang dulu. Nah, ini ada surat lawyer nih. Surat lawyer di sini, tolong pegang dulu. Ya, surat lawyer di sini ini untuk pekerjaannya sudah dijelaskan semua. Ya, kemudian di sini dijelasin semua. Kemudian ada angka-angkanya di sini. Ya, mulai dari angka totalnya 7 miliar. Nah, 7 miliar. Inilah yang dimaksud lawyer. Tapi tidak pernah dilakukan tugasnya sebagai lawyer, bayangkan. Jadi kalau 55 miliar ditambah 30 miliar yang diambil secara tunai, ya, ada 80 lebih, ya, maka ini di luar ini lawyer. Berarti luar biasa, banyak sekali yang diambil gitu. Namun meskipun diambil lawyer ini, ya, ini tidak dilakukan sesuai dengan tugasnya mereka nih. Elsa Sharif, Fidi Galenso Sharif, ya apalagi Farhad sebagai timnya Elsa. Bang, Nah. selama ini jawaban Ibu Elsa apa sama Vidi mengenai ini? Baik. Jawabannya apa? Jawaban Elsa sama Fidi bahwa itu adalah lawyer fee. Ya, kemudian kita hitung-hitungan juga kalau memang ada selebih dari lawyer fee itu dibalikin katanya. Nah, setelah kami hitung-hitungan cuma diberikan seperti ini aja. Berarti cuma 7 miliar dong. Ya. Oke, silakan ambil, kurangi aja 7 miliar. Berarti sisanya berapa kalau misalkan hitung? Nah, misalkan hitung-hitungannya ini dikurangi 7 miliar, jangankan di 30 miliar yang diambil tunai, di 55 miliar aja, ya itu masih ada 48 miliar. Ya balikin dong 48 miliar. Ya kan lagian ketua-ketua kelompoknya ini ada hampir 2M, 250 juta. Kemudian ada beberapa yang lainnya seperti kemarin juga. Nah itu kan nggak seberapa gitu loh ya. Daripada kami undang semua se-Nusantara, ada banyak di luaran wilayah lain. Kalau datang semua itu lebih banyak lagi. Makanya saya sangat berpikir ini juga ya. Kok bisa Elsa dan Farhad serta Fidi ini menunda-nunda gitu loh. Nah seharusnya dia cepat tanggap. Karena kalau nunda-nunda gini terus terang, dari Semarang sudah WA ke saya, japri ke saya, dari Bandung, dari Medan, ya dari Manado, ya dari Sulawesi, itu semua pada mau ke sini kalau memang kita panggil ke sini. Nah, karena harapannya sangat besar. Makanya dengan viralnya ini banyak yang mau mengunjungi gitu untuk Bang, meminta haknya. kenapa nggak dilaporin ke pihak berwenang? Oke. Terkait dengan laporan pihak berwenang, seperti yang saya katakan dari awal tadi, Bang, bahwa yang memberikan dana titipan tersebut itu ada di luar negeri. India kan ada di luar negeri. Jadi kalau dilaporin tentu pasti diminta keterangannya gitu. Nah ini yang berat terus terang. Nah ini yang berat. Meskipun para member semua laporin, ya tetap aja berat karena yang memberikan dana tersebut adalah istri direktur, itu banyakkan di luar negeri. Ya seperti itu. Oke Bang, total member ada berapa sih Bang? Seluruh Kalau Indonesia? member yang di Jakarta sendiri yang memang menginginkan haknya itu ada 296 ya, ditambah yang selainnya itu ada ketua-ketua grup lagi. Jadi yang real aja itu 296 yang pernah datang ke sini. Ya, selain daripada itu bisa ratusan nanti kalau misalkan ini masih lambat, tentu banyak juga yang menginginkan, ya ada ribuan malah seperti itu. Oke Bang, coba untuk di ini ditutup. Nah ini berusaha untuk masuk dan melihat keadaan dalam rumah. Ini dari tadi ini di bengkel ini masa nggak dengar. Apa nggak ada satpam yang untuk menemui ya? Ini kantor dan rumahnya di sini ya. Ini dari tadi kita bengkel ini, pura-pura aja nggak dengar mereka. Udah Bu, jangan naik. Oke Bang, akan ada aksi kembali nanti
Karena hari ini mungkin orangnya tidak ada. Ya, kami habis dari sini mungkin ke Kelapa Gading. Ada rumahnya juga mereka di sana, beliau. Karena teman sebagian udah ke sana, teman juga sebagian udah menuju ke sini. Masih banyak nih teman-teman member yang menuju ke sini. Saya masih nunggu di sini, Bang, teman-teman yang lain. Ya, kecuali kalau hujan mungkin kita di mobil nunggunya sambil menunggu untuk mengarahkan jalan ke rumah sana kalau memang nggak ada di sini. Kalau emang dia benar pasti kan buka ya. Kalau emang dia benar Kalau emang tentunya dia benar ya pastilah didatangi atau dipanggil polisi. Itu dari mana? Saya dari Jakarta Selatan. Kalau Ibu Begitulah aksi-aksi para member waktu mendatangi kediaman Elsa Sharif. Kalau menurut saya lebih baik membuat laporan untuk kasus ini. Tapi gimana menurut kalian guys? Silahkan diskusi di kolom komentar. Dan ini ada penjelasan Farhad Abbas mengenai dana UMKM yang diduga dititipkan oleh Sanja kepada Elsa Sharif dan Farhad Abbas. Bang, bukannya koordinasi bang itu jadi warga Mana dia yang UMKM itu? Yang hujan deras itu. Sekarang ini aja. Kita lihat Bang. di sini bang. Di sini aja, sini aja. Biar nggak terlalu di jalan. Suaranya kurang jelas. Masukin Din. Jadi gini kan sudah jelas. Ya. Bentar. UMKM ini adalah orang yang berbisnis investasi, pembelian iklan, ya, bukan investasi tapi itu adalah jual beli iklan. Cuman kan dulu kan diganti dijanji, akhirnya diproses hukum kan. Nah tiba-tiba orang itu keluar bebas, harusnya mengganti, dia ngelempar. Nah, dan sudah dibuat laporan. Orang ini tiba-tiba hanya modal mempermalukan Ibu Elsa ke kantor Bu Elsa, karena saya lawyer Bu Elsa, saya disuruh dikejar ke kita, nggak nyambung, hanya ingin mempermalukan. Ya, Rizaldi tahu. Nah, dan sudah kita laporkan pemerasan, memasuki pekarangan orang, ya. Jadi enggak, itu ibu dan nelpon saya, kok hati-hati kamu, kau galak-galak, kamu bodoh yang pergi investasi tiba-tiba mau nagih kita. Nah, dan dulu udah nunjuk pengacaranya ke Daus kan udah bilang di TV, ada kan, bahwa salah kalau pergi cari Farhad. Tapi Andi, dia ngomong ke orang, sini Farhad punya uang bagi-bagi. Jadi orang datang ya saya, nangis-nangis. Kapan saya bagi uang, betul nggak? Tapi dia tuh udah nekat aja. Dia ketakutan, tinggal nunggu panggilan, ditangkep. Yang nyebarkan itu siapa? Ya itu Andi Ripaldi. Oh, kalau Abang Farhad nggak bagi duit? Ini jadi orang datang. Udah nggak usah takut deh gitu-gitu mah. Kecuali kalian ada bukti, ada apa, baru bikin malu saya. Saya nggak malu kok. Kenapa? Karena nah kemudian disambutlah Novi. Si Agus mau mengganti biaya. Kau gantilah tuh biaya mereka sana. Dan ketika Pakai uang donasi sana. Hah? rumah Abang kemarin di Satroni banyak orang itu gimana Bang? Cuma 10 orang. Yang banyak kan justru polisi aja. Itu kan enggak kan kalian mengerti nggak? Yang kalian mereka kan ingin ketemu Pak Farhad, ada rekaman suaranya. Karena katanya Pak Farhad udah bagi 400 juta bagi-bagi gitu. Bagi kami dong Pak Farhad deh. Ini ibu bodoh-bodoh, nggak ngerti apa-apa, dibodohin sama Andi Ripaldi. Jawab kalian, wartawan ada pembagian sembako di rumahnya Rizaldi. Terus kalian ke sana ya, malu kan? Siapa yang ngomong? Yang sana ngomong gitu. Itu yang terjadi. Itu kasus tahun berapa sih Bang? Itu kan kasus tentang Elsa Sharif, jasa lawyer. Dan ada perjanjiannya, jasa lawyer. Jasa lawyer. Iya, nggak ada dibilang uang titipan, bohong semua itu. Kan kasus Surabaya tuh bang. Ya, nggak usah cerita kasusnya. Bicara itu kan biasa dibayar, kasusnya 1 triliun lebih. Oh, itu Mereka sih, laporkan berarti. menggelapkan uang 39 miliar. Yang mereka teriak 80 miliar. Oke. Jawaban sederhana saya, oke. Terima kasih kalau saya dituduh menerima uang 80 miliar, terima kasih. Mau minta balik uangnya? Siapa yang memberi saya, suruh dia ambil ke saya. Jangan suruh preman ataupun sama saya. Silakan. Oke.
Saya senang banget digosipin jadi orang kaya daripada digosipin jadi orang miskin. Oke, thank you. 80 miliar. Terima kasih itu abang menerima atau tidak sih bang? Menerima apa? Artinya abang berterima kasih. Ya kamu? Oh bukan. Kalau kan sudah jawaban yang pertama tadi gitu. Bahwa itu kan tidak ada kaitannya dan mereka laporannya kan ini orang nekat. Nah, cuman jawaban lucunya kan ditulisnya ada 50 M, 80 M kan? Ya udah. Tapi kan narasi dia saya dari Bu Elsa nggak ada cari Farhad kan Farhad lawyernya Elsa kan? Betul nggak? Iya. Gitu. Suruh dong orang Indianya ngomong, gitu kan? Jangan suruh orang-orang ini. Berarti gitu kan? salah alamat kali ya Bang Ngetos? Bukan salah amat, sengaja mau bikin malu. Nggak bakal kasih duit kau Andi. Ya kan kamu siapa? Kamu provokasi. Kalau saya nggak kenal hukum saya udah tonjok gitu kemarin. Tapi karena, Banyak uangnya. Gimana bang sebenarnya? tanya sama dia mana uangnya, betul nggak? Kok sebenarnya uang nenekmu di situ? Kalau uang nenekmu sebenarnya iya kan nggak ada gitu. Oke, saya mana uang saya 100 miliar? Nah, nggak ada kan? Tapi kalau menurut penjelasan Firdaus tahun kemarin bahwa dana para investor ini benar-benar dititipkan ke Elsa Sharif. Dan ini ada sebuah video member UMKM yang katanya diancam oleh Farhad Abbas. Mari kita lanjut. Kamu diancam nggak Mbak? Diancam sama FA. Diancam akan dipidanakan. Gila lu Bang. Orang kecil yang minta haknya dia lu ancam, lu pidanakan. Gue aja lu ancam. Gila lu. Udah gini aja deh. Lu buat pernyataan lu nggak sanggup membayar uang ibu nih. Biar gue yang mengganti uang ibu ini. Gila lu. Ini kemanusiaan tau nggak Bang? Tega lu lihat orang kecil begini. Gila lu nggak nyangka gue. Ya Allah. Udah sabar ibu ya. Ibu diancam padahal itu uang ibu. Total kerugiannya berapa sih Bu? Kurang lebih 60 juta. UMKM juga tuh seperti Sebagai apa? member Bu, member juga. Oke. Bu, tadi Ibu bilang tadi kalau Bang FA sendiri sempat mengancam Ibu. Iya. Mengancamnya dalam bentuk apa, Bu? Dalam bentuk pemerasan di WA. Ibu di WA? Iya, ini dia nih. Ibu di WA sama Iya, iya, ini dia nih. Apa isi WA-nya? Nih. Gila lu Bang, sampai WA anak kecil begini lu WA. Ayah ya Allah, ya Rabbi. Coba. Gila lu Bang. Diancam di WA, diancam orang kecil begini, hanya emak-emak yang hanya dari Gojek dapat duit uangnya. Dia cuma menanyakan haknya, terus lu ancam di WA. Coba, lu ancam pidana. Ada kekerasan ada. Diancamnya untuk kekerasan karena memasuki perkarangan dia secara tidak izin. Memasuk pekarangan itu secara nggak izin. Iya, padahal saya datang baik-baik. Kalau tidak izin ngapain saya disuruh masuk, disuruh duduk, dikasih minum. Botol aqua yang kecil. Lah, berarti ibu bukan mendobrak pagar dong Tidak, masuknya. saya datang baik-baik ibu. Bukan melompat pagar. Tidak. Lah, terus bagaimana bisa diancam dia datang baik-baik, Nah, lu kasih itu minum. kronologis yang Nah, begitulah pengakuan salah satu member yang katanya diancam oleh Farhad Abbas melalui WA. Oke, begitulah kabar terbaru tentang dana investor UMKM yang dititipkan oleh Elsa Sharif. Gimana menurut kalian? Silahkan berdiskusi di kolom komentar. Tapi sebelum kita tutup videonya, jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan jangan lupa lagi tekan tombol loncengnya agar kalian semua mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari channel Jejak Nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.